Shalom semuanya. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah benda yang kelihatannya sederhana, seperti piala perak, bisa jadi pusat dari sebuah ujian yang menentukan nasib satu keluarga dan bahkan satu bangsa? Hari ini kita akan menyelami lebih dalam kisah dramatis dari Kejadian pasal 44. Ini adalah sebuah cerita tentang pengkhianatan, penebusan, dan ya, rencana Tuhan yang kadang tersembunyi. Nah, biar kita bisa benar-benar paham ceritanya, kita akan bedah dari 5 sudut pandang. Pertama, kita akan lihat latar belakangnya dulu. Lalu, kita masuk ke inti ceritanya, yaitu ujian piala perak itu sendiri. Setelah itu, kita akan lihat gimana kesalahan masa lalu akhirnya terungkap. Kita gali makna di baliknya, dan yang terakhir, kita tarik pelajaran-pelajaran penting yang masih relevan banget buat kita hari ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Jadi sebelum kita ngomongin soal piala perak, kita perlu mundur sedikit. Karena kisah ini tuh nggak terjadi begitu saja. Ini adalah puncak dari sebuah perjalanan yang panjang, yang penuh dengan rasa cemburu, pengkhianatan, dan akhirnya pemulihan yang mempertemukan kembali Yusuf dan saudara-saudaranya di Mesir. Perjalanan hidup Yusuf ini, wah, benar-benar kayak roller coaster deh. Semuanya berawal dari mimpi-mimpi kenabian yang justru bikin saudara-saudaranya iri setengah mati. Sampai akhirnya mereka tega, mengkhianati, dan menjual dia jadi budak. Di Mesir pun nasibnya kayaknya nggak membaik. Dia difitnah, dijebloskan ke penjara. Tapi luar biasanya, di tengah semua itu imannya sama Tuhan nggak goyah. Dan dari situlah Tuhan mengangkat dia jadi orang nomor 2 paling berkuasa di seluruh Mesir. Ironis banget kan? Justru bencana kelaparan yang akhirnya membawa saudara-saudaranya datang dan berlutut di hadapannya tanpa tahu sama sekali kalau mereka lagi memohon pada adik yang dulu mereka buang. Dan disinilah panggungnya disiapkan. Yusuf, yang identitasnya masih jadi rahasia, merancang satu ujian terakhir. Tapi ingat ya, ini bukan soal balas dendam. Sama sekali bukan. Ini adalah ujian hati. Ujian untuk melihat apakah saudara-saudara yang dulu tega mengkhianatinya itu sudah benar-benar berubah. Rencana Yusuf ini detail dan cerdik banget. Dia kasih perintah ke kepala rumahnya untuk melakukan 3 hal. Pertama, isi karung mereka dengan gandum sebanyak-banyaknya. Kedua, kembalikan uang mereka diam-diam ke dalam karung. Ini taktik yang pernah dia pakai sebelumnya untuk bikin mereka bingung. Dan yang ketiga, ini dia intinya, letakkan piala perak pribadinya di karung Benyamin, si adik bungsu kesayangan. Setiap langkahnya ini adalah jebakan psikologis yang dirancang untuk menguji mereka sampai ke titik terlemah. Coba deh, kita bayangin perasaan mereka. Setelah semua ketegangan di Mesir, akhirnya mereka bisa pulang bawa gandum sekarung penuh. Mereka pasti mikir, akhirnya semua ini beres juga. Tapi di tengah jalan, saat mereka baru keluar dari kota, semua kelegaan itu langsung buyar. Tiba-tiba mereka dikejar dan dihentikan paksa oleh orang-orang dari penguasa Mesir. Tuduhannya itu nusuk banget. Mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Mereka dituduh mencuri piala perak pribadi milik penguasa. Bayangin, ini bukan cuma tuduhan pencurian biasa. Ini adalah sebuah penghinaan besar terhadap kebaikan yang baru aja mereka terima. Kebingungan, ketakutan, semua campur aduk. Disinilah kita lihat ada perubahan besar dalam diri mereka. Saking yakinnya mereka nggak bersalah, mereka sampai mengusulkan hukuman yang paling ekstrim. Siapapun yang ketahuan mencuri, biar dia mati, dan sisanya semua akan jadi budak. Tapi perhatikan deh tawaran dari kepala rumah itu yang sebenarnya adalah bagian dari ujian Yusuf. Dia bilang, enggak, hanya yang bersalah yang akan jadi budakku. Sisanya kalian boleh pergi. Ini tuh kayak sebuah jalan keluar yang sengaja disiapkan. Pertanyaannya, apakah mereka akan ambil jalan keluar itu dan meninggalkan Benyamin sendirian, sama seperti mereka meninggalkan Yusuf dulu? Ketegangan udah di puncaknya nih. Pencarian pun dimulai. Sangat sistematis, dari karung si sulung, Ruben, sampai ke yang paling muda. Setiap karung dibuka dan ternyata bersih, pasti ada desahan lega yang tertahan. 9 karung, 10 karung, mereka udah hampir ngerasa bebas. Dan kemudian, mimpi terburuk mereka jadi kenyataan. Di karung yang terakhir, karung milik Benyamin, adik yang mereka sudah bersumpah akan lindungi dengan nyawa mereka, piala perak itu ditemukan. Ujiannya sekarang ada di titik klimaks. Semua mata tertuju pada mereka. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Nah, ini membawa kita ke momen konfrontasi. Dengan rasa malu, putus asa, mereka semua digiring kembali ke kota untuk menghadap penguasa Mesir yang, ya menurut mereka, baru saja mereka khianati. Reaksi mereka saat itu juga menunjukkan segalanya. Mereka langsung merobek jubah mereka. Ini adalah ekspresi duka dan putus asa yang paling dalam di budaya mereka.
Tapi yang paling penting adalah tindakan mereka. Tidak ada satupun yang kabur. Mereka nggak meninggalkan Benyamin untuk menanggung nasibnya sendirian. Mereka semua kembali bersama-sama. Ini bukti pertama kalau mereka bukan lagi orang yang sama, yang dulu dengan dinginnya meninggalkan Yusuf di dasar sumur. Dan disinilah momen pengakuan itu terjadi. Yehuda, orang yang sama yang dulu mengusulkan untuk menjual Yusuf, sekarang maju jadi juru bicara. Dengerin baik-baik kata-katanya. Dia nggak membela diri, dia nggak menyalahkan Benyamin. Dia bilang, Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu. Perhatikan deh, dia nggak ngomongin piala perak, dia ngomongin kesalahan, dosa besar mereka di masa lalu terhadap Yusuf yang sekarang mereka sadari sedang diadili langsung oleh tangan Tuhan sendiri. Momen pengakuan ini membawa kita ke makna yang jauh lebih dalam. Kenapa sih Yusuf harus merancang ujian yang serumit ini? Jawabannya itu lebih dari sekedar drama keluarga. Ini adalah sebuah jendela bagi kita untuk melihat gimana rencana penebusan Tuhan yang luar biasa itu bekerja, bahkan melalui kehidupan manusia yang berantakan. Nah, untuk memahaminya, kita perlu kenal satu konsep teologis yang namanya tipologi. Tenang, ini simpel kok. Anggap aja perjanjian lama itu seperti trailer film. Di dalamnya, Tuhan menempatkan gambaran, orang atau peristiwa yang berfungsi seperti bayang-bayang atau petunjuk dari kisah penebusan yang sesungguhnya, yang akan digenapi secara sempurna dalam Yesus Kristus di perjanjian baru. Dan kisah Yusuf, ini adalah salah satu trailer terhebat dalam Alkitab. Lihat deh kemiripannya yang luar biasa. Yusuf, anak kesayangan, dikhianati oleh saudaranya sendiri, menderita padahal tidak bersalah, lalu diangkat ke posisi yang tinggi, dan akhirnya menjadi penyelamat bagi orang-orang yang pernah menyakitinya. Sekarang kita lihat Yesus, anak Allah yang terkasih, dikhianati oleh umatnya sendiri, menderita secara tidak adil di kayu salib, lalu ditinggikan ke sebelah kanan Allah dan menjadi juru selamat bagi seluruh dunia. Yusuf adalah bayang-bayangnya, Yesus adalah realitasnya. Jadi, di tengah semua kekacauan, pengkhianatan, dan air mata dalam kisah ini, kita bisa melihat dengan jelas ada satu tangan yang berdaulat, satu rencana agung yang bekerja di belakang layar, satu tujuan ilahi untuk mendatangkan pengampunan, pemulihan, dan pada akhirnya keselamatan. Jadi, apa artinya semua ini buat kita yang hidup ribuan tahun setelahnya? Gimana cerita tentang karung gandum dan piala perak di Mesir kuno ini bisa relevan dalam kehidupan kita sekarang? Mari kita lihat beberapa pelajaran penting. Ada 4 pelajaran utama yang bisa kita ambil. Pertama, pertobatan sejati itu bukan cuma kata-kata, tapi perubahan tindakan. Saudara-saudara Yusuf membuktikannya. Kedua, kedaulatan Tuhan itu mutlak. Bahkan, niat paling jahat dari manusia pun bisa dia pakai untuk menenun rencananya yang indah. Ketiga, pengampunan sejati seringkali didahului oleh sebuah ujian yang membuktikan ketulusan hati. Dan yang terakhir, pengorbanan Yehuda yang rela menggantikan Benyamin itu adalah gambaran kecil dari pengorbanan Kristus yang agung, yang rela menanggung hukuman kita semua. Saya mau menutup pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mungkin saat ini Anda sedang berada dalam ujian piala perak versi Anda sendiri. Sebuah situasi yang bikin bingung, menyakitkan, dan mungkin terasa nggak adil. Di tengah semua itu, bisakah kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang berdaulat sedang bekerja, membentuk karakter kita untuk sebuah tujuan yang lebih besar yang mungkin belum bisa kita lihat sekarang? Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tuhan memberkati.